ingsun lakune stangaya wara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Anas Bakul Azmi, NIM B0220047. Dan saya Muhammad David Khairuddin, NIM B0222049 dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas 11 Maret, Surakarta. Pada kesempatan kali ini kami akan bahas mengenai perbandingan ajaran tasawuf dalam karya sastra Jawa dan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membandingkan ajaran tasawuf yang terdapat dalam Kidung Wahyu Kolosepo dengan lagu dari band ungu yang berjudul Bila Tiba. So, langsung saja kita menuju ke inti videonya. Pengertian tasawuf. Tasawuf atau yang dikenal juga sebagai sufisme merupakan suatu ajaran tentang bagaimana menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, serta membangun zahir dan batin untuk dapat memperoleh kebahagiaan abadi. Tasawuf bertujuan membantu seseorang untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tasawuf, seseorang kemudian menjadi tidak berlebihan dalam hal duniawi serta tetap fokus pada iman dan takwa yang ia miliki. Terdapat beberapa prinsip yang dapat dilakukan dalam bertasawuf. Menurut ahli sufi, Profesor Angha, dalam The Hidden Angles of Life, prinsip tasawuf yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut: zikir, fikr atau meditasi, sahur atau bangkit, ju'i atau merasa lapar, sum atau menikmati keheningan, saum atau puasa, khalwat atau bersunyi sendiri, dan hikmat atau melayani. Ajaran tasawuf pada karya sastra Jawa. Kidung Wahyu Kolosepo diciptakan oleh Sri Narendra Kolosepo pertama kali pada tahun 2004 dan selesai pada 2012 lalu. Dalam Kidung Wahyu Kolosepo ini jelas mengandung nilai-nilai sofistik atau tasawuf. Pada bait ke baitnya mengandung makna ajaran tasawuf sebagai upaya dalam penyucian hati dan jiwa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa ajaran tasawuf yang dimuat dalam kidung ini antara lain: yang pertama, pada bait ke-4, 6, dan 9 terkandung ajaran tasawuf, yakni insan kamil, di mana manusia dianggap ia sempurna. Artinya, manusia yang secara utuh dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ruhaniyahnya terbina dan berfungsi dengan potensial dan optimal. Maka, manusia sempurna inilah yang secara utuh memiliki derajat tinggi di hadapan Tuhannya. Ia menjadi manusia yang sempurna dengan sifat-sifat ketuhanan yang dimilikinya, bahkan gambaran atau bayangan Tuhan yang telah menyatu dalam dirinya. Manusia seperti itulah yang telah mencapai dalam wujud insan kamil. Ajaran insan kamil dalam Kidung Wahyu Kolosepo dapat disimak dalam tayangan berikut ini. Sumebyar ing sukma madu sarining perwita, maneka warna prada bangun praja sampurna. Sangkala tidha muksa ana bentuk nyata sirna, yang sing rasa mardika. Selanjutnya, pada bait pertama hingga keempat dalam Kidung Wahyu Kolosepo terdapat ajaran tasawuf berupa tazkiyatun nafs. Pada bait 1-4 mengandung maksud melindungi diri dari segala nafsu, bahkan godaan setan yang datang menggoda dengan memadamkan segala nafsu setan sampai terisinya perilaku terpuji yang menyebar dalam jiwa. Ajaran tazkiyatun nafs dalam Kidung Wahyu Kolosepo dapat disimak dalam tayangan berikut ini. Rumeksa ingsun lakune stangaya wara, kelawan mekak hawa kang dur angkara. Senajan setan gentayangan tansah gawe rupeda, hingga pupusing jaman. Kemudian, pada bait ke-7 terdapat ajaran tasawuf berupa zikir. Pada bait tersebut, berzikir dengan selalu memuji dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan sebagai upaya untuk mencapai kedekatan dengan Yang Maha Besar. Zikir sendiri memiliki arti doa atau puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan secara berulang-ulang. Zikir juga berarti mengingat, merenung, mengucapkan atau menyebutkan. Dalam hal ini ialah apa-apa yang tertuju selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran zikir dalam Kidung Wahyu Kolosepo dapat disimak pada tayangan berikut ini. Memuji
ingsun kanthi suwita linuhung segara gondo arum surep dupa kumelun ginulah niat ingsun hangidung saka kang luhur ditahing sang hyang agung. Selain mengandung ajaran tasawuf, dalam kidung ini juga terdapat lirik yang memuat unsur wahdatul wujud, di mana salah satu liriknya yang berbunyi manunggaling kawula Gusti merupakan salah satu bentuk wahdatul wujud. Sehingga dalam penjelasan ini dapat disimpulkan bahwasannya kidung Wahyu Kalosepo ini termasuk ke dalam jenis karya sastra sufistik dan juga termasuk ke dalam salah satu jenis karya sastra wahdatul wujud. Ajaran tasawuf pada karya sastra Indonesia. Lagu yang diciptakan oleh Sigit Purnomo Syamsuddin Said dan dinyanyikan oleh Ungu yang berjudul Bila Tiba, syarat akan nilai-nilai religius di dalamnya. Lagu ini menceritakan tentang salah satu nilai dalam agama Islam yang sangat penting, yaitu mengenai kematian. Kematian merupakan salah satu hal yang bersifat pasti di seluruh alam. Mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, serangga, bahkan bakteri yang ada di dalam dunia pasti akan mati. Nilai inilah yang menjadi topik utama yang disampaikan Ungu dalam lagu ini. Kehidupan manusia di dunia sejatinya hanyalah bersifat sementara. Berbagai kisah yang kita lalui, perjalanan yang kita jalani, dan orang-orang yang kita temui, semua akan berakhir dan selesai. Semua kisah hidup kita akan berakhir dalam satu kata, mati. Lagu ini pada dasarnya memiliki nilai-nilai tasawuf yang ada di dalamnya. Ajaran pokok yang ada adalah pengingat kematian. Nilai tasawuf dalam lirik lagunya dapat dilihat dalam bait kedua lirik lagu Bila Tiba yang berbunyi, bila tiba saat berganti dunia, alam yang sangat jauh berbeda, siapkah kita menjawab semua pertanyaan? Jika digaji dan diresapi, lirik ini memberi kita pertanyaan retoris terhadap diri kita masing-masing. Apakah kita sudah siap jika kita akan berpisah dengan dunia ini? Apakah kita sudah siap jika kita akan berpindah alam? Dan siapkah kita menjawab semua pertanyaan yang ada di alam setelah ini? Baik di alam kubur ataupun pertanyaan Allah saat kita sudah menghadapnya di padang mahsyar. Nilai tasawuf tentu muncul di dalam lirik ini dan memberikan kita sebuah keharusan dalam tanda petik muhasabah diri. Jika setelah merenungkan tentang kematian, kita tentu akan menghadapi dunia dengan biasa saja, tanpa perlu ambisi atau apapun. Nilai tasawuf selanjutnya muncul dalam lirik bait ketiga yang berbunyi, bila nafas akhir berhenti sudah, jantung hati pun tak berdaya, hanya menangis tanpa suara. Lirik ini mengingatkan kita untuk selalu mensyukuri pemberian Allah. Jika dicermati secara mendalam, kata nafas yang ada memberi kita renungan secara tidak langsung. Apakah kita sudah bersyukur kepada Allah mengingat karunia yang diberikan kepada kita? Nafas yang bisa kita hirup setiap saat merupakan pemberian Allah dan tersedia secara gratis untuk kita ambil kapanpun kita mau. Pemberian lain dari Allah juga tersebut dalam kata jantung hati yang ada pada bait ketiga. Jantung hati kita bekerja keras setiap saat, membuat kita tetap terjaga selama kita hidup. Bagaimana jika jantung kita tiba-tiba berhenti? Bukankah kita akan seketika meninggalkan dunia ini? Jantung yang bekerja setiap saat dan berdetak setiap waktu membuat kita tetap hidup dan ada di dunia ini. Fungsinya yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh membuat kita dapat terus merasakan kehidupan. Ref lagu ini juga menjelaskan mengenai kematian. Ref yang berbunyi, Mati tak bisa untuk kau hindari, tak mungkin bisa engkau lari.
pasti menghampiri. Oh, mati tinggal menunggu saat nanti. Kemana kita bisa lari, kita pastikan mengalami mati. Menekankan kepada kita untuk selalu mengingat kematian. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita bersembunyi, dan apapun jalan yang kita tempuh untuk menghindarinya, kematian akan tetap datang kepada kita. Pemilihan lirik ini menjadi ref, juga menekankan kepada kita pentingnya mengingat kematian. Jadi, sudahkah kita siap menyambut datangnya kematian? Setelah menelusuri nilai-nilai ini, dapat disimpulkan bahwa lagu Ungu dengan judul Bila Tiba mengandung nilai tasawuf dan termasuk dalam sastra profetik. Nilai-nilai kenabian terdapat dalam nilai-nilai yang telah disebutkan di atas. Kesimpulan. Jika dibandingkan dengan Kidung Wahyu Kolosebo, lagu Bila Nanti milik band Ungu cenderung memerlukan pemahaman yang lebih lanjut dan lebih mendalam untuk mengetahui nilai-nilai tasawuf yang terdapat dalam lagu tersebut. Selain itu, lagu yang lebih cenderung mengarah ke jenis karya sastra profetik ini tidak mengedepankan ajaran tasawuf yang menjadi unsur dominan dalam karya sastra jenis ini. Hal ini berbanding terbalik dengan Kidung Wahyu Kolosebo yang cenderung mengarah ke jenis karya sastra sufistik. Dalam Kidung Wahyu Kolosebo, dapat dilihat bahwa nilai tasawuf memenuhi kidung ini dan dapat dilihat dengan jelas pada setiap liriknya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami berdua pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.